Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 28 Maret 2022. Percaya dengan penuh iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yesaya 65 ayat 17 sampai dengan 21 dan Injil Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan 54. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak saudara-saudara dari kita orang Kristen yang meragukan atau tak percaya akan kesaksian-kesaksian hidup dari saudara-saudara kita yang telah mengalami zaman kasih Yesus secara pribadi, saudara. Kita percaya jika kita sendiri menyaksikannya. Injil hari ini, Yesus menyatakan akan dirinya yang tak diterima dan tak percaya akan kuasanya. Sebab Yesus sendirilah telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Yohanes 4 ayat 44. Saudaraku yang terkasih, untuk itulah saudara Yesus menyingkir ke Galilea dan disambut hangat oleh orang di sana. Mengapa Yesus disambut di Galilea, saudara? Karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu. Sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Yohanes 4 ayat 45. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kepercayaan kita kepada Yesus saat ini, saudara? Apakah kita percaya karena telah melihat, menyaksikan akan mukjizat yang dilakukannya? Janganlah kita seperti Thomas yang percaya kalau sudah melihat. Maka Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hari ini saudara, Yesus mau kita percaya dengan sungguh-sungguh, saudara, dengan penuh iman akan dirinya dan kuasanya, saudara. Dalam Injil hari ini pun disajikan bagaimana iman seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Yohanes 4 ayat 47. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Yohanes 4 ayat 48. Saudaraku yang terkasih, Yesus menyatakan ini tujuannya, saudara, untuk menekankan akan iman pegawai istana itu, saudara. Dan saat ini pun Yesus menyatakan kepada kita semua, Yesus mau melihat bagaimana iman kita akan Dia. Apakah iman kita ini, saudara-saudara, karena kata orang atau karena telah menyaksikan atas perbuatan ajaibnya? Atau mungkin juga saudara-saudara karena terpaksa, karena telah mencoba berbagai jalan, berbagai cara, tapi tak berhasil. Saudaraku, beriman berarti mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan Yesus, saudara. Sehingga cara hidup dan cara bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan setia, taat, dan melaksanakan aneka tatanan dan aturan yang terkait dengan hidup, panggilan, dan tugas-tugas perutusan. Beriman, percaya tanpa bukti itu memang tidak mudah, saudara. Dan sering disebut orang tidak masuk akal. Tapi saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus menuntut kita semua untuk beriman dengan sepenuhnya percaya tanpa permintaan bukti. Kita harus landaskan iman kita, saudara, hanya pada firman dan kuasa Tuhan. Kita lihat bagaimana pegawai istana yang dikisahkan ini sepenuhnya berharap kepada Yesus. Pegawai itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Yohanes 4 ayat 49. Apa respon Yesus, saudara? Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup.
Yohanes 4 ayat 50. Kita melihat saudara-saudara, bagaimana reaksi iman dari pegawai istana itu setelah Yesus sampaikan, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Yohanes 4 ayat 50. Inilah iman saudara, di mana percaya dan langsung bertindak. Hanya mendengarkan perkataan Yesus bahwa anaknya hidup, dia langsung bergegas pulang dan sungguh-sungguh anaknya hidup. Bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita mengimani setiap firman-firman Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh percaya akan setiap sabdanya, perkataannya? Bagi kita yang beriman Katolik saudara, di saat ajakan Romo untuk menyambut hosti yang sudah dikonsekrasikan, Romo berseru, "Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya." Apa yang kita jawab saudara? Ucapan iman kita adalah, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Doa iman ini adakah kita resapi saudara? Adakah kita renungkan sedalam-dalamnya? Dan kita imani dengan sungguh-sungguh saudara. Imanilah dengan sepenuhnya saudara. Segenap jiwa dan pikiran kita. Jika kita imani dengan sepenuhnya doa iman ini saudara-saudara. Dan yang kita amini, apapun sakit penyakit kita, persoalan apapun yang kita hadapi, melalui iman kita disembuhkan, kita dipulihkan. Semua persoalan diselesaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Renungan hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua untuk selalu percaya akan kesaksian-kesaksian saudara kita yang telah mengalami zaman kasih Yesus saudara. Dari kesaksian-kesaksian itu akan menguatkan kita saudara, menguatkan iman kita. Iman kita akan makin bertumbuh. Dan Yesus pun mengingatkan kepada kita untuk selalu percaya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh iman akan Dia yang punya kuasa. Percaya dengan tanpa melihat bukti. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam kasih Kristus. Dalam masa olah batin, dalam masa prapaskah ini saudara, yang kita lakukan dengan puasa, pantang, mati, raga, dan bela rasa, mau semakin dekat dan lebih intim lagi mengenal Yesus Tuhan kita. Dengan memperbanyak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita saudara. Semoga semangat iman pegawai istana semakin menyemangati dan membangkitkan iman kita. Dan tak henti-hentinya tanpa merasakan capek lelah, mau mengorbankan waktu untuk selalu berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.